Gitbayers, selamat datang di podcast Gitbay FEB Unan, tempat ngobrol seru, santai, dan menyenangkan soal dunia investasi, ekonomi, dan isu-isu finansial yang lagi hits nih teman-teman. Nah, podcast ini juga bakal kembali ditayangkan di Unan Official, yaitu channel yang edukatif, informatif, dan inspiratif. Hostnya kembali lagi bersama aku, Dayana Noveliza, dan partner aku, Isma Aulia. Halo semuanya, kenalin aku Isma Aulia. Yang udah nonton episode sebelumnya pasti udah tahu dong kita bahas apa. Ya benar, kita bahas tentang korupsi dan dampaknya terhadap pergerakan saham. Nah, bener banget Is. Dan setelah pembahasan kita pada episode sebelumnya, kita jadi sadar nih bahwa korupsi ini bukan hanya soal uang negara yang dikorupsi, tetapi juga kepercayaan investor yang menjadi menurun nih teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kondisi kayak gini, gimana sih investor jangka panjang itu harus tetap hold atau kabur cari pasar lain? Tapi tenang aja teman-teman, karena kita bakal bahas tuntas di episode kali ini. Tentu saja masih bareng narasumber kita pada episode sebelumnya, yaitu Bang Dapi. Halo Bang Dapi. Halo, jadi senang bisa lanjut di topik kali ini ya, karena memang menurut Abang topik kali ini tuh memang penting buat investor jangka panjang gitu. Oke Bang Dapi, kalau kita lihat kondisi sekarang nih Bang, banyaknya kasus korupsi besar di BUMN, terus juga IHSG yang masih fluktuatif, dan investor asing juga mulai keluar. Terus, kalau menurut Bang Dapi nih Bang, apa langkah pertama yang harus diambil oleh investor jangka panjang? Sebagai investor ya, sebagai orang yang memang aktif di pasar saham juga gitu kan. Jadi, kalau Abang pribadi biasanya tuh, ya kita tetap tenang gitu ya, tetap tenang, terus jangan panik gitu kan. Karena biasanya di pasar saham kayak gitu. Terkadang udah ada isu A, isu B, isu C, atau bahkan ada perusahaan ini kayak gini-gini, perusahaan ini kayak gini-gini, semua orang tiba-tiba udah buy semua, tiba-tiba orang udah sell semua, sehingga saham tuh tiba-tiba anjlok, tiba-tiba naik, tiba-tiba ARA, tiba-tiba ARB gitu kan. Jadi ketika apapun hal yang terjadi, apapun yang misalnya ada isu yang terjadi, isu yang terdengar nih, desas-desisnya gitu kan, di telinga para investor gitu kan, para trader, coba bawa tenang dulu, jangan panik, coba lihat lagi perusahaannya tuh sebenarnya ada apa di balik perusahaan ini. Coba dipastikan lagi, ini hoax atau enggak gitu kan. Misalnya yang paling sering terjadi nih hoax yang ada di Indonesia ini biasanya perusahaan A akan diakuisisi oleh perusahaan berasal dari Cina, perusahaan B akan diakuisisi dari perusahaan ini, perusahaan C bakal dibeli oleh ini. Nah, sehingga isu-isu itu membuat orang-orang tuh pada nge-buy saham itu semua gitu kan. Jadi belum tahu kepastian informasi itu, tiba-tiba udah pada beli semua gitu, udah pada sell semua. Jadi sebaiknya gitu kan, sebagai investor yang lebih berpikir kritis kalau kata abang tadi kan. Jadi kita harus tenang, jangan panik. Kita coba cross check lagi apa yang sebenarnya terjadi di saham itu. Apa benar nggak informasinya? Valid nggak informasinya? Siapa yang ngasih informasi ini gitu. Kalau misalnya tiba-tiba teman satu kelas dekat enggak tahu kita main saham terus bilang ini BRI bakal gini, dia bakal naik nih, bakal naik sekian persen. Dia siapa gitu kan? Dia siapa? Dia petinggi BRI kan enggak gitu kan. Jadi kita harus tenang, jangan panik, coba kita lihat lagi gitu. Jangan sampai kita itu FOMO ya kalau bahasa kita kan, fear of missing out gitu kan, ikut gitu. Jadi gitu, menurut Abang sih ya, hal yang paling pertama ya untuk kita kalau misalnya udah terjadi desas-desis mengenai korupsi lah atau segala macam, atau misalnya isu-isu lain gitu kan. Sih menurut Abang. Nah, di note banget ya teman-teman, jadi kita tuh jangan panik, jangan ikut ketakutan pasar. Iya nggak Bang? Betul banget. Tapi masih tetap wajar ya Bang, investor itu merasa panik dan mungkin mulai menarik dananya. Tapi seperti yang Bang Davi bilang tadi teman-teman, kita harus tetap tenang. Ya, panik dan juga takut tuh udah biasa di pasar ya. Karena seperti yang bilang tadi kan, kalau misalnya di pasar tuh kita nggak bisa kita nerka apa yang terjadi sebenarnya kan. Jadi itu udah hal wajar gitu kan, panik. Tapi pokoknya orang manapun gitu kan yang mungkin teman-teman temui, walaupun dia bilang nih jangan panik, buat tenang, abang kalau misalnya ada kayak gitu abang panik juga sebenarnya. Karena apa? Pertaruhannya kan uang kita gitu kan. Karena apalagi retail kayak kita nih yang dananya mungkin terbatas gitu kan. Jadi hilang 100.000 aja agak kena gitu kan, nggak enak gitu ya kan. Duh, hilang nih 100.000 gitu kan. Nah, makanya suka panik orang itu kan, karena memang apa ya bahasanya itu, saham ini mungkin sebenarnya agak cocok buat orang-orang yang memang orang-orang yang nggak punya uang sebenarnya menurut abang ya. Karena ya itu terjadinya karena uang kita dikit, isunya kayak gitu kan, kita nggak mau uang kita hilang ya kan, makanya panik.
ini ada isu ini, wah pasti jatuh nih, pasti jatuh, oh, keluar gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi panik pasti kayak gitu sih. Menurut abang pasti itu hal wajar gitu kan, hal wajar panik dan juga takut itu orang-orang narik dana segala macam itu hal wajar. Karena itu takut takut uangnya hilang gitu. Siapa yang mau uangnya hilang gitu kan? Karena tujuan orang kan berinvestasi kan ya gain gitu kan, kita dapat uang dari sana gitu kan, kita dapat keuntungan dari sana, bukan justru malah hilang uang kita gitu kan. Oh, jadi intinya kita itu kalau panik wajar nggak sih, Bang? Betul. Karena kan siapa juga yang mau kehilangan uang kan, Ya Bang? betul. Jadi itu benar dan juga sering terjadi kan. Tapi ya kita sebagai investor retail nih, ya kita tetap cari apa ya, Mas Bang tuh kayak di pasar saham itu kan kita nggak tahu apa-apa gitu kan, kita nggak tahu seperti yang bilang tadi kan, spekulasi. Jadi kita sebagai investor retail ya kita cross check, kita ini kritis, kita coba cek ada nggak opportunity di sini gitu loh. Kita cek lagi ada nggak kesempatan masuk nih gitu kan, mungkin ditahan berapa itu misalnya jangka panjang setahun 2 tahun bisa nggak nih gitu kan, atau misalnya ternyata walaupun kayak gitu ternyata dia masih tetap bagi dividen dan dividennya tuh dividen yieldnya gede gitu kan, jadi masih bisa ada opportunity-nya gitu kan. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah terlalu meresponnya dengan terlalu hype gitu loh. Jadi aduh ini turun dah gitu, semuanya turun gitu, terus kita ikut-ikut turun juga, nggak mau keluar gitu kan. Ya akhirnya dengan kondisi itu ya Pak yang ada justru Indonesianya yang makin buruk gitu kan, karena nggak ada investornya, karena kabur semua. Tapi menurut Bang, walaupun seburuk apapun yang ada di Indonesia ini ya, walaupun kemarin kita sempat dibekukan, ya pada akhirnya kan investor tuh ada juga gitu kan. Kayak kemarin pada akhirnya Bursa Efek bikin peraturan baru kan, gara-gara investor pada cabut gitu kan. Bikin peraturan kalau misalnya perusahaan boleh buyback saham mereka tanpa sepengetahuan dari Bursa Efek. Nah, itu kan salah satu contoh untuk menahan pergerakan saham sebenarnya kan. Ya, itu yang bilang tadi, strategi itu banyak di Bursa Efek ini gitu kan. Ya salah satunya akhirnya yang turun tangan kan ya yang megang tokonya gitu kan. Dari Bursa Efeknya ternyata yang ngambil regulasi gitu kan. Kemudian itu sih menurut Abang, jangan terlalu hype sih menurut Abang. Coba kita lihat ke depannya gimana, kita coba cek-cek lagi. Terus kita coba cek-cek ada nggak opportunity di saham tersebut. Wah, menarik banget nih teman-teman. Berarti bagi investor jangka panjang, ini bukan soal cabut atau kabur dari pasarnya ya Bang, tapi lebih ke arah memilih strategi yang mana yang benar, yang Betul bagus banget. buat saham. Sekarang kita masuk ke tips praktisnya nih, Bang. Nah, dengan kondisi pasar yang penuh resiko saat ini nih, Bang, gimana cara kita milih saham supaya dapet yang aman gitu, Bang? Yang aman. Iya, yang aman. Sebenarnya kita mau bilang nih, kalau di pasar modal ya, apalagi pasar saham itu kan sebenarnya nggak ada yang aman sebenarnya. Kalau dibilang aman banget nih nggak ada. Cuman kalau dibilang adalah yang aman-aman sedikit lah gitu kan, yang bisa at least kalau misalnya kita punya manajemen risiko yang mungkin bisa nanggung sampai 10% di perusahaan itu, kita bisa kayak ngurangin jadi 5% aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memilih memang perusahaan-perusahaan yang memang aman gitu kan, yang memang ya oke lah, jangan aman lah bahasanya ya, oke untuk kita masuk itu ya. Yang penting yang mau bilang tadi kan, kita harus cek backgroundnya gitu kan. Yang paling penting itu kan tata kelola. Kita kan bahas korupsi nih, korupsi ini kan terjadi kan karena fraud itu kan gara-gara ya tata kelolanya nggak baik gitu kan. Jadi dengan kondisi ini ya yang paling utama ya kita cek governance-nya, good governance enggak gitu. Dia nerapin good governance enggak gitu. Tata kelolanya baik atau enggak gitu. Gimana atas ke bawahnya, bawah ke atasnya gitu kan. Terus pengawasannya gimana, bagus atau enggak gitu kan. Terus siapa di balik itu gitu kan. Kita lihat nih kalau teman-teman nanti belajar tata kelola, tuh salah satu dosen selalu bilang kalau di Indonesia nih tata kelolanya tuh aneh katanya. Biasanya tuh komisaris itu dipilih itu biasanya berdasarkan background-nya. Dalam artian tuh dia ngerti akuntansi, dia ngerti sektor-sektor dari perusahaan tersebut, atau misalnya dia ada background lah terhadap perusahaan tersebut, atau misalnya dia punya keahlian dalam leadership segala macam. Cuman di Indonesia ini terkadang komisaris tuh dipilih berdasarkan politik gitu. Jadi agak sulit nih. Itu kan yang bilang tadi, kalau di perusahaan Indonesia ini agak sulit ngomong aman atau nggak aman gitu, karena emang agak unik gitu kan kalau di kita. Kemudian apa lagi Bang cara tipsnya untuk cari perusahaan yang oke gitu kan. Ya kita lihat lagi, kita
kita diversifikasi tadi kan, seperti yang bilang tadi kan, bisa diversifikasi portofolio. Misalnya kita beli obligasi sekian persen, di saham sekian persen, atau misalnya di surat negara sekian persen, SBN sekian persen gitu kan. Atau misalnya mau coba juga yang syariah juga bisa gitu kan. Beberapa syariah juga udah ada di Indonesia gitu kan. Mungkin beberapa investor kan harus sesuai dengan keyakinan gitu kan, agama Islam gitu kan. Kemudian ada juga diversifikasi saham tadi kan, yang per sektor yang bilang tadi kan. Boleh misalnya teman-teman punya saham tuh ada di dua sektor, misalnya di pertambangan sama di perbankan misalnya. Nah, perbankannya bagus, ternyata di pertambangannya jelek gitu kan. Jadi ada maksudnya itu kayak saling nutup gitu loh. Ini minus 2%, ini minus 5%. Akhirnya kan tetap cuan juga gitu kan. Kemudian gimana lagi tipsnya Bang gitu kan? Di investor tuh harus punya punya dasar-dasar kemampuan juga, punya dasar-dasar ilmu juga. Ya, seminimal-minimalnya kita tuh bisa baca laporan keuangan gitu. Jadi ketika kita cari saham yang oke gitu kan, kita harus bisa baca laporan keuangan gitu kan. Labanya kemana gitu kan, labanya gimana itu kan, berapa persen yang dibagikan ke pemegang saham, berapa dia konsisten nggak, stabil nggak gitu kan labanya gitu kan, berapa ininya, berapa itunya, kita tahu gitu loh. Terus kemana arahnya, ininya ke direksinya gimana, ke ininya kemana gitu kan. Jadi kita bisa baca gitu kan semuanya. Jadi kita tuh bisa ngeprospek ke depan gitu loh, kayak waduh ini bagus nih labanya sekian persen naik nih dari bulan kemarin, atau misalnya dia naik nih dari tahun 2023 sampai 2024 nih, ternyata ada kenaikan dari labanya itu ternyata ada sekian persen nih, misalnya anggaplah misalnya lagi bagus banget kenaikannya misalnya kayak 30% dalam satu tahun gitu kan. Berarti kan prospeknya bagus kan. Dengan adanya kayak gitu kan berarti sentimen positif tuh masuk ke perusahaan itu gitu kan. Jadi investor tuh kepercayaan investor tuh balik lagi. Anggaplah misalnya Pertamina nih. Pertamina ini kan orang nggak percaya lagi kan gitu kan. Dengan korupsinya misalnya yang satu sekian ratus triliun, kuadriliun gitu kan. Jadi tiba-tiba ketika ini tahun berapa? 2025. Anggaplah misalnya tahun 2026, 2027 misalnya. 2027 ternyata laporan keuangannya itu ternyata naiknya luar biasa itu kan, gara-gara terungkapnya kasus korupsi ini tadi kan. Yang awalnya mungkin investor tuh nggak percaya sama Pertamina itu kan, gara-gara korupsi yang luar biasa ini kan. Ya akhirnya mereka mungkin berbenah gitu kan, mereka mencoba mengevaluasi perusahaan mereka gitu kan, BUMN ini. Dari kebijakan presiden pun mencoba untuk mengevaluasi dari BUMN gitu kan. Jadi pada tahun 2027 ternyata pada akhirnya dengan adanya evaluasi ini misalnya labanya bagus gitu kan. Terus orang di belakangnya juga bagus, tata kelolanya juga bagus. Labanya naiknya misalnya ratusan persen daripada tahun 2025 gitu kan. Ya akhirnya investor kembali percaya gitu kan. Kembali oke lagi, kita masukin nih misalnya kategorinya jelek banget gitu. Misalnya Pertamina ini jelek banget ini. Jelek banget. Di tahun 2006 jelek aja. Di 2027 dia udah bagus, laporan keuangan bagus, akhirnya kita masukin dia di kategori yang saham yang oke akhirnya gitu. Jadi banyak cara untuk misalnya memilih saham gitu kan di Bursa Efek ini. Ya salah satunya beberapa yang bilang tadi kan. Kemudian kalau abang pribadi kalau memilih saham nih kan, abang kan sebenarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya lebih ke trader. Jadi trader atau swinger gitu kan. Abang beli hari Jumat, abang jual hari Senin. Atau misalnya abang beli hari Senin, Jumat abang jual gitu kan. Jadi ketika abang milih saham sebenarnya abang tuh lebih suka lihat arus dana masuk dari investor-investor luar. Kalau misalnya kita tuh kan kalau di bursa kita tuh kan investor-investor tuh kelihatan nih gitu kan, dari broker-brokernya gitu kan. Ya salah satu broker-broker itu kan broker-broker dari luar negeri gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ada broker-broker nih masuk, dananya banyak, terus dia brokernya broker luar negeri, diikuti juga sama broker-broker BUMN. Nah, abang yakin tuh bakal naik juga tuh, minimal 10% segala berapa persen lah gitu, pasti naik tuh. Karena memang udah ada udah ada sentimen yang masuk ke sana gitu kan. Pasti broker-broker yang di luar negeri itu kan mungkin standar mereka kan tinggi nih gitu kan. Standar mereka memilih saham itu kan harus gini gitu kan. Jadi sehingga ketika mereka masuk di satu saham, berarti kan ada pertimbangan di sana mereka masuk kan. Jadi walaupun kita tanpa analisis nih, misalnya abang baru bangun gitu kan, baru bangun setengah 9 gitu kan, pasar buka jam 9 gitu kan. Terus abang lihat nih, baru mulai nih pasar nih gitu kan, jam 9.01 atau 9.05 tuh tiba-tiba broker-broker luar negeri tiba-tiba masuk di salah satu saham gitu kan. Abang secara pribadi nih ya, disclaimer pribadi nih, abang bakal masuk juga gitu kan. Karena abang yakin ini bakal volatil gitu kan. Bakal naik, bakal turun dalam satu hari yang sama gitu kan. Jadi abang mungkin bakal masuk juga. Itu dari abang pribadi nih.
Kemudian ya itu sih menurut Abang beberapa tips untuk cari yang memang mencari perusahaan-perusahaan yang untuk kita investasi itu yang oke gitu kan, dari tata kelola, laporan keuangan, kemudian cari apa ya, dana arus asing tadi masuk tadi, kemudian cari juga perusahaan yang memang eh, orang-orang yang di baliknya tuh memang orang-orang yang bisa dipercaya juga gitu kan. Kemudian yang terakhir, hindari perusahaan yang memang sering bermasalah. Jadi kalau misalnya udah ada masalah A, baru mulai 2 bulan lagi tiba-tiba ada masalah B, tiba-tiba masalah C, hindari aja lah itu gitu. Karena apa? Pada akhirnya kalau terlalu banyak masalah, akhirnya disuspend juga sama bersefek gitu kan. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi carilah saham-saham yang memang apa ya, maksud Bang tuh kayak carilah saham tuh yang bener-bener dipercaya gitu loh. Bener-bener yang memang apa ya, kalau kita taruh di sana, kita tinggal tidur, kita aman gitu loh. Jangan sampai kalian tinggal tiba-tiba RB gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kayak gitu loh. Mungkin itu sih dari Abang tips-tips untuk cari saham-saham yang memang oke gitu lah. Wah, setelah dengar penjelasan dari Bang Davi tadi, jadi lebih masuk akal ya teman-teman kalau korupsi itu memang masalah yang besar. Tetapi kalau kita bisa pilih perusahaan yang tepat atau mungkin kata Bang Davi tadi perusahaan yang oke atau saham yang oke, kita bakal tetap dapat cuan nih teman-teman dalam jangka panjang. Benar nggak Bang Davi? Betul banget. Iya, bener banget. Tapi nih Bang, kalau misalkan masih juga ada investor yang maju mundur gitu, belum berani buat berinvestasi, itu kira-kira ada nggak sih Bang titik di mana mereka tuh bakal investasi juga gitu Bang? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang orang yang masih ragu juga nih, walaupun udah ada strateginya segala macam, udah Bang jelasin segala macam, masih ragu juga untuk berinvestasi, untuk mulai berinvestasi. Mungkin ada 2 hal sih. Mungkin kalau misalnya dalam kondisi sentimen kayak gini ya, menurut Abang tuh kayak yang pertama tuh kayak kita coba balik ke pasar ketika dia tuh udah lebih stabil gitu loh. Misalnya kayak gini, kita kan udah tahu kan ada IHSG itu kan, indeks harga saham gabungan itu kan, yang mana seluruh saham tuh digabungkan di satu indeks, di satu chart gitu kan untuk harganya, sehingga di sana tuh kita bisa menilai kondisi apa ya, kondisi persahaman, kondisi perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia gitu kan. Jadi gimana kita ngecek stabil atau nggak stabilnya Bang? Jadi kita belajar lagi ke analisa secara teknikal kan. Misalnya kita tahu nih stabilnya Indonesia tuh IHSG-nya tuh misalnya di angka 7.000. Abang selalu bilang, kalau abang dari tahun ke tahun selalu ngecek harga IHSG tuh mentok-mentok nih. Kalau misalnya lagi bagus, apalagi lagi bulan-bulan dividen, pasti harga IHSG itu biasanya di angka 7.000. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya tuh di angka 6.000. Kalau sekarang menurut Abang targetnya udah 7.000 karena beberapa perusahaan udah masuk lagi kan gitu kan. Udah nambah harga-harga di IHSG. Jadi stabil menurut Abang tuh ya di saham di harga 7.000 kalau sekarang. Bukan sama gitu 7.000, maksudnya IHSG-nya di harga 7.000. Itu stabil menurut Abang. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh di harga di IHSG 7.000 itu menurut Bang itu adalah kondisi pasar yang stabil gitu. Jadi kondisi pasar stabilnya sebenarnya tergantung pribadi masing-masing dengan analisa pribadi masing-masing. Kalau Abang terakhir Abang mencoba cek di Desember, Abang masih berpatok kalau misalnya bagusnya saham Indonesia tuh ketika IHSG 7.000. Karena biasanya kalau di IHSG 7.000 tuh naik dia 7.100, 1.200, 300, 400, 500, 600, turun dia 200, 300, 400, naik lagi terus tuh 400, 500, 600, 700, gitu-gitu. Cuman kondisi sekarang kan udah jauh kan. Kondisi sekarang tuh udah 6.000 berapa gitu, udah 6.000-an kayaknya malah, 6.100, 6.200 tuh. Dan menurut Abang sebenarnya kondisinya masih fine-fine aja gitu kan. Cuman karena memang kondisi yang dibekukan kemarin nih yang bikin sedikit heboh gitu kan di media sosial dan juga orang-orang investor-investor gitu kan. Kemudian apalagi caranya? Ya caranya satu lagi ya stop di pasar modal gitu kan. Bukan di stop pasar modal sih, lebih tepatnya tuh kayak stop di main saham gitu lah. Tapi coba pakai instrumen lain aja gitu kan. Kalau misalnya masih takut. Misalnya kayak obligasi. Obligasi Indonesia kan sekarang udah bagus-bagus. Ini kan kuponnya 6% per 6 bulan. 6% kan kalau misalnya uangnya 100 juta kan 6 juta per 6 bulan gitu kan. Udah oke gitu sebenarnya. Wah, banyak banget nih insight yang dapat kita ambil dari penjelasan Bang Davi tadi. Dari yang mulai kitanya panik, lihat kondisi korupsi saat ini, jadi menjadi lebih santai teman-teman. Jadi lebih santai dan lebih paham mengenai strategi apa sih yang dapat kita ambil dalam situasi saat ini. Iya, jadi pelajarannya kita itu jangan langsung panik, tapi santai aja dulu gitu, analisis fundamentalnya, terus juga cari strategi yang bijak buat kita.
Oke, terima kasih Bang Dapi yang udah meluangkan waktunya dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Sama-sama. Kemudian Abang juga ngucapin terima kasih juga ke Dayana dan juga Isma yang udah memimpin podcast kita kali ini. Ya, Abang harap dengan ilmu Abang yang sedikit ini ya, mungkin bisa nambah sedikit insight-insight baru dan juga yang ilmu baru buat para gibayers dan juga teman-teman semua gitu. Nah, buat sobat Kidbayers yang punya pertanyaan atau request topik buat selanjutnya, boleh di komen di YouTube ini, di video ini, atau di DM IG kita di sini. Dan jangan lupa juga buat follow podcast ini supaya teman-teman gak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Yeah. Oh my god.